Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmatnya ini kita semua dapat kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya akan berdakwah tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua ialah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, menganjurkan berbakti kepada orang tua ialah hal yang sangat penting. Nah, istilah lain berbakti kepada orang tua ini ialah birrul walidain. Maksud berbakti menurut Atsari ialah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, bukti perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya ini sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian bagaimana sih bentuk berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama ada jangan engkau mengatakan keduanya Kemudian yang kedua, jangan membentak keduanya. Kemudian yang ketiga ini bertutur kata dengan perkataan yang baik. Kemudian yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima ialah selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, kemudian terkait perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dalam Al-Quran tetapi dalam hadis juga ada. Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya An Abdillahi Amri wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini, yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah ini terletak kepada ridhonya orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kemudian apa saja sih manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, manfaatnya ini ada. Berbuat baik kepada orang tua ini merupakan amalan yang utama. Kemudian yang kedua ini berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua ini dapat menghindari murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima ialah menjadi salah satu sebab diampuninya dosa. Kemudian sekarang kita membahas hormat dan patuh kepada guru.
Guru ini mempunyai dua tugas mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Nah, dalam kajian Islam, guru ini disebut dengan murabi, mu'alim, dan mu'adib. Nah, murabi ini ialah orang-orang yang memiliki sifat-sifat robani, yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan mu'alim ini bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, atau keterampilan. Dan mu'adib ialah memberi adab dan mendidik peserta didik. Nah, di antara ketiga hal tersebut ini seharusnya menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh guru. Nah, melihat tugas yang mulia tersebut, pakar pendidikan Islam ini menyamakan dengan ulama. Nah, dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanahu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat 35. Ayat 28. Kemudian guru ialah pewaris para nabi. Kenapa? Karena melalui guru, ilmu yang para nabi sampaikan kepada umat Islam. Bahkan ulama klasik ini atau Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan, seseorang yang berilmu ini kemudian bekerja dengan ilmunya, dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Ia ibarat matahari yang mencahayai dirinya dan menyinari orang lain. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya. Kemudian apa sih manfaat hormat dan patuh kepada guru? Nah, di antaranya itu ada ilmu yang telah diterima ini akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, ada guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya. Nah, kemudian gimana sih cara berbakti kepada orang tua? Nah, cara berbakti kepada orang tua ini ada dua cara. Ada dua, ketika orang tua masih hidup dan orang tua yang sudah tiada. Nah, cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ini ialah sebelum berangkat sekolah kita harus bersalaman dengan orang tua, mohon doa restunya. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, bersikap santun kepada orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keempat, membantu kedua orang tua di rumah, misalnya menyapu. Yang kelima, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan giat. Yang keenam, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan. Yang ketujuh, mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat wajib. Nah, yang kedelapan ini ialah mendahulukan berbakti kepada orang tua, kepada ibu dulu, setelah itu ayah. Nah, kemudian sekarang gimana sih cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah tiada? Yang pertama, merawat jenazahnya dengan baik, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, hingga menguburkan. Yang kedua, mendoakan orang tua semoga diampuni segala dosanya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik. Kemudian yang keempat, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjalin silaturahim yang sudah dijalin oleh orang tua ketika masih hidup. Dan yang terakhir ialah menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian bagaimana sih cara berbakti kepada guru? Nah, cara berbakti kepada gurunya ada ketika guru tersebut masih di sekolah kita dan sudah keluar dari sekolah kita. Nah, kalau yang masih di sekolah kita ini, kita dengan cara
ketika bertemu guru tersebut kita menyapa, memberi salam. Nah, kemudian yang kedua ada membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, contohnya kayak menghapus tulisan di papan tulis. Nah, kemudian yang ketiga memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat bertanya dengan cara yang santun. Dan yang kelima ini melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian gimana sih cara berbakti kepada guru yang udah keluar dari sekolah? Itu dengan cara kalau misalnya kita ketemu sama guru tersebut, kita harus senyum, salam, dan sapa. Nah, kemudian yang kedua ini bertutur kata dengan bersikap sopan santun. Yang ketiga menjalin silaturahmi. Yang keempat mendoakannya semoga selalu diberi kesehatan. Dan yang kelima ialah melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekian dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.